Halo adik-adik dari SMA Negeri 1 Pengguan. Di sini kami dari KKN dari Institut Teknologi Sumatera tahun 2021. Kami dari kelompok 171. Di sini saya akan memperkenalkan siapa saja tim dari kelompok KKN 171. Yang pertama ada Kak Fadia dari Teknik Kelautan, ada Kak Jametia dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, ada Bang Reza dari Teknik Geomatika, ada Kak Dinda dari Prodi Teknik Lingkungan, ada Bang Samuel dari Teknik Geofisika, ada Bang Yuda dari Teknik Industri, ada Kak Anissa dari Arsitektur, dan saya sendiri, Alvinita dari Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini kita akan menjelaskan terkait materi matematika, yaitu materi penarikan kesimpulan. Langsung saja, yang kita bahas saat ini adalah yang pertama terkait, kita akan sedikit review terkait materi logika matematika, kemudian penarikan kesimpulan, lalu silogisme, modus ponens, dan modus tollens. Lalu yang terakhir akan ada latihan soal buat kalian kerjakan dan dicoba di rumah setelah kalian menonton video ini. Langsung saja kita review terlebih dahulu terkait materi logika matematika. Nah, dalam logika matematika itu, yang pertama ada negasi. Negasi atau ingkaran merupakan lawan dari nilai suatu kebenaran. Misal suatu pernyataan itu nilainya benar, maka negasinya ialah bernilai salah, dan sebaliknya. Lalu kemudian konjungsi. Nah, konjungsi ini terdapat dua pernyataan, biasanya disimbolkan dengan P dan Q. Nah, dalam konjungsi dihubungkan dengan kata dan. Nilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Dan jika terdapat satu pernyataan yang bernilai salah, maka nilainya akan salah. Lambang dari konjungsi sendiri adalah tanda V terbalik. Lalu kemudian disjungsi. Dalam disjungsi, sama seperti konjungsi, dua pernyataan dihubungkan dengan kata atau. Akan bernilai benar jika salah satu pernyataan nilainya benar. Dan jika kedua pernyataan bernilai salah, maka akan bernilai salah. Lambang dari disjungsi ini sendiri ialah tanda V. Kemudian implikasi. Implikasi dihubungkan dengan kata jika maka. Bernilai benar apabila pernyataan kedua benar. Dan pernyataan pertama bernilai salah. Lalu akan bernilai salah jika pernyataan kedua salah dan pernyataan pertama benar. Lambang dari implikasi itu sendiri adalah tanda panah. Kemudian biimplikasi. Biimplikasi dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Akan bernilai benar ketika nilai dari kedua pernyataan itu sama dan sebaliknya. Lambang dari tanda biimplikasi itu adalah tanda panah di kedua sisi. Setelah review logika matematika, kita akan ke materi penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan itu sendiri, salah satunya menggunakan metode deduksi, yaitu penarikan kesimpulan dari khusus ke umum. Metode ini memuat 3 pernyataan, yaitu premis pertama, premis kedua, lalu yang terakhir ialah kesimpulan. Dari premis pertama dan kedua akan ditarik sebuah kesimpulan. Nah, dalam penarikan kesimpulan ini, untuk mengetahui apakah proses penarikan kesimpulan tersebut sah, kita dapat mengeceknya melalui tabel kebenaran. Nah, apa aja sih yang kita pelajari dalam penarikan kesimpulan ini? Ada 3. Yang pertama silogisme, modus ponens, dan modus tollens. Nah, langsung saja kita ke materi yang silogisme. Nah, ada 3 pernyataan dasar dalam silogisme ini yang disimbolkan dengan P, Q, dan R. Aturan dalam silogisme itu sendiri ialah sebagai berikut. Premis pertama yaitu P implikasi Q, premis kedua Q implikasi R, lalu kesimpulannya ialah P implikasi R. Untuk mengeceknya kita bisa melalui tabel kebenaran silogisme yang dari aturan ini kita ubah menjadi seperti ini notasinya, yaitu P implikasi Q konjungsi Q implikasi R yang dari ini diperoleh dari premis pertama dikonjungsikan dengan premis kedua, kemudian kesimpulannya ialah seperti ini, yaitu implikasi P implikasi R. Nah,
karena di sini ada 3 pernyataan dasar, maka jumlah kemungkinan hasil ialah 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat 3, sehingga di sini ada 8 kemungkinan hasil yang bernilai benar dan salah. Dalam kolom P, pernyataan dasar yang pertama, benar berjumlah 4, salah berjumlah 4. Begitupun dengan kolom Q, benar berjumlah 4, salah berjumlah 4. Tinggal kita rubah kombinasi cara penulisannya. Jika di sini benarnya terlebih dahulu 4, salahnya lalu 4, dan di sini adalah benarnya terlebih dahulu benar 2, salah 2, benarnya ada 2, salahnya ada 2. Nah, lalu yang terakhir tinggal benar salah, benar salah, benar salah. Setelah kita mendapatkan nilai dari P, Q, dan R, lalu kita mencari nilai kebenaran untuk P implikasi Q. Nah, implikasi ketika pernyataan pertama itu bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah, atau ketika pada kolom P itu B dan pada kolom Q itu S atau salah, maka itu akan salah. Nah, kita tinggal cari yang itu aja. Kita lihat kolom P, kita lihat kolom Q. Mana aja sih? Nah, kita ketemu nih. Di kolom pertama P bernilai benar, B bernilai benar. Lalu Q-nya salah. Kemudian maka akan diperoleh hasilnya di sini ialah S-nya ada 2. Selain itu, kan tidak ada lagi tuh yang seperti ini. Nah, selain itu maka nilainya benar. Setelah itu kita mencari nilai kebenaran untuk Q implikasi R. Kita lihat kolom Q, kita lihat kolom R. Kita lihat nih, mana sih yang R-nya salah dan Q-nya benar. Oh, ini ada satu. Ada lagi ini satu, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Salahnya ada 2, benarnya ada 6. Lalu kita cari P implikasi R. Kita lihat kolom P dan kita lihat kolom R. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Salahnya ada 2, benarnya ada 6. Karena di sini yang kolom P-nya benar dan kolom R-nya salah, itu ada di baris kedua dan ada di baris keempat. Misalnya bernilai benar selain itu. Selanjutnya kita cari nilai kebenaran untuk P implikasi Q, konjungsi Q implikasi R. Kita tadi sudah dapat P implikasi Q dan Q implikasi R. Lalu nilai kebenarannya adalah kalau konjungsi, keduanya harus benar, baru bernilai benar. Nah, di sini kita lihat keduanya benar. Cuman baris pertama, baris kelima, baris ke-7, dan baris ke-8. Maka diperoleh hasil seperti ini. Selain itu nilainya salah. Selanjutnya kita gabungkan semuanya untuk mencari, untuk mengecek apakah tebak benar silogisme ini udah sah gitu. Nah, yang terakhir itu adalah kita tadi udah dapat P implikasi Q konjungsi Q implikasi R. Lalu kita implikasikan dengan P implikasi R, yaitu hasil kesimpulannya. Maka akan diperoleh, kita lihat terlebih dahulu kolom P implikasi Q konjungsi Q implikasi R. Kita implikasikan dengan P implikasi R. Nah, kita lihat yang pertama itu pernyataan dasar. Yang pertama, kalau dia misalnya benar, yaitu kolom P implikasi Q konjungsi Q implikasi R. Jika di sini benar, lalu di sini di kolom P implikasi R salah, maka nilainya salah. Adakah seperti itu? Kita lihat satu persatu. Nah, tidak ada ya, berarti nilai hasilnya benar semua. Sehingga tabel kebenaran silogisme yang kita udah cari tadi, nilainya ialah tautologi. Tautologi itu setiap pernyataan bernilai benar semua. Artinya, metode penarikan kesimpulan silogisme ini bisa dikatakan atau terbukti sah. Nah, berikut adalah contoh dari soal silogisme. Premis pertama, jika matahari bersinar, maka cuaca cerah. Premis kedua, jika cuaca cerah, maka hujan tidak turun. Dari kedua pernyataan di atas, maka dapat diketahui 3 pernyataan, yaitu P, yaitu matahari bersinar, Q, cuaca cerah, dan R, hujan tidak turun. Sesuai dengan aturan silogisme, kesimpulannya itu adalah P implikasi R. P-nya matahari bersinar, R-nya hujan tidak turun. Maka P implikasi R adalah tinggal kita gabungkan
Jika matahari bersinar, maka hujan tidak turun. Atau dapat ditulis seperti berikut. Nah, dalam aturannya kan seperti ini. Premis 1, premis 2, sesuai ini ya. P implikasi Q, Q implikasi R. Oke, kita tulis seperti ini. Jika matahari bersinar, maka cuaca cerah. Jika cuaca cerah, maka hujan tidak turun. Maka kesimpulannya P implikasi R, jika matahari bersinar, maka hujan tidak turun. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait modus ponens. Nah, dalam metode modus ponens, itu terdapat dua pernyataan dasar yang disimpulkan dengan P dan Q. Aturan dari modus ponens, maksud saya ini modus ponens ya, bukan silogisme. Dalam aturan modus ponens ini adalah premis 1 ialah P implikasi Q, lalu premis 2 ialah P, kesimpulannya ialah Q. Yang untuk mengecek tabel kebenarannya kita bisa ubah notasinya menjadi seperti ini. P implikasi Q, konjungsi P implikasi Q. Karena terdapat dua pernyataan, maka kemungkinan hasil ialah 2 pangkat N, 2 pangkat 2 ialah 4. Sehingga di sini hanya ada 4 kemungkinan pernyataan atau kemungkinan nilai. Yang pertama adalah kolom P, benar-benar salah-salah, lalu kolom Q, benar-salah, benar-salah. Dengan jumlah benar ada 2, jumlah salah ada 2 di setiap kolomnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai P implikasi Q. Nah, nilai P implikasi Q itu kita lihat kolom P, kita lihat kolom Q. Kita lihat kolom Q yang bernilai salah dan kolom P yang bernilai benar. Nah, ada 2 ya. Yang bernilai salah di kolom Q, tapi yang di kolom yang berpasangan dengan kolom P yang P-nya benar cuma ada 1. Jadi yang bernilai salah ialah hanya 1 di baris kedua. Sisanya bernilai benar. Nah, setelah memperoleh nilai dari P implikasi Q, kita akan mencari nilai P implikasi Q konjungsi P. Nah, seperti kita ketahui, kalau konjungsi bernilai benar apabila kedua pernyataan bernilai benar. Kita lihat kolom P implikasi Q, kita konjungsikan dengan kolom P. Nah, di sini yang nilainya kedua-duanya benar, hanya 1 yaitu pada baris pertama. Karena itu diperoleh hasilnya 1 benar dan 3 salah. Selanjutnya, kita cari nilai kebenaran untuk P implikasi Q konjungsi P diimplikasikan dengan Q. Ini maksudnya ini kotak merahnya sampai implikasi ke sini. Kotak merah yang sebelumnya yang ditunjuk oleh pointer. Nah, kita lihat kolom P implikasi Q konjungsi P. Kemudian kita lihat kolom Q. Nah, kalau implikasi, ketika pernyataan kedua bernilai salah dan pernyataan pertama bernilai benar, maka itu nilainya salah. Nah, kita cari apakah dia seperti itu. Baris pertama, tidak, karena nilainya adalah benar-benar. Baris kedua tidak juga karena nilainya salah-salah. Baris ketiga juga tidak karena nilainya salah-benar. Baris keempat pun tidak, yaitu nilainya salah-salah. Jadi, semua pernyataan ini bernilai benar. Seperti yang terlihat di kotak biru. Maka, untuk tabel kebenaran silogisme dapat disimpulkan ialah tautologi atau benar semua. Yang berikut adalah, maksud saya yang tadi ialah tabel kebenaran modus ponens. Kemudian, untuk contoh soal dari modus ponens, yang pertama, premis 1, jika 30 habis dibagi 2, maka 30 adalah bilangan genap. Premis kedua, 30 habis dibagi 2. Dari dua pernyataan, maka diperoleh pernyataan dasar yaitu P 30 habis dibagi 2 dan 30 adalah bilangan genap. Sesuai aturan dari modus ponens, kesimpulannya ialah Q. Maka kesimpulan yang diperoleh ialah 30 adalah bilangan genap. Atau dapat ditulis seperti berikut. Dari aturan ini yaitu premis pertama P implikasi Q, premis kedua P. Kemudian diperoleh kesimpulan Q seperti ini jadinya.
30 habis dibagi 2, maka 30 adalah bilangan genap. 30 habis dibagi 2. Nah, kesimpulan 30 adalah bilangan genap. Selanjutnya kita akan membahas terkait modus tollens. Nah, yang selanjutnya ialah metode modus tollens. Nah, dalam modus tollens ini aturannya ialah yang premis pertama yaitu P implikasi Q, kemudian premis kedua ialah negasi dari Q, dan akan diperoleh kesimpulan negasi P. Nah, ini ada typo sedikit ya. Di sini harusnya modus tollens. Kemudian, dalam modus tollens ini sendiri, kita dapat tulis menjadi notasinya seperti ini. P implikasi Q, konjungsi negasi Q, implikasi negasi P. Sehingga untuk mencari tabel kebenaran dari modus tollens, kita bisa membuatnya seperti ini. Ada 4 kemungkinan hasil yang kita peroleh dari 2 pangkat N. Karena terdapat 2 pernyataan dasar yaitu P dan Q. Sehingga 2 pangkat N atau 2 pangkat 2 ialah berjumlah 4. Sehingga dalam kolom yang P ada jumlah benar 2, salah 2, kemudian kolom Q benar 2 dan salahnya 2. Lalu setelah kita mengetahui nilai kebenaran dari P dan Q, kita akan mencari negasi dari Q dan negasi dari P. Seperti kita ketahui sebelumnya, yang sudah saya jelaskan di awal, nilai negasi adalah berkebalikan dengan nilai pernyataan yang ada. Nah, dalam negasi P ini sendiri, dan negasi Q, karena negasi P di sini Q-nya bernilai benar, maka negasi Q-nya bernilai salah. Lalu jika Q-nya bernilai salah, negasi Q-nya bernilai benar. Begitupun dengan negasi P. Kemudian kita cari nilai kebenaran untuk P implikasi Q. Kita lihat pada kolom P, kemudian kita lihat pada kolom Q. Nah, sesuai aturan dari implikasi, yaitu akan bernilai salah jika pernyataan kedua bernilai salah dan pernyataan pertama bernilai benar. Maka diperoleh jumlah yang bernilai salah ada 1, kemudian yang bernilai benar ada 3. Lalu kita cari nilai kebenaran untuk P implikasi Q, konjungsi negasi Q. Nah, kita lihat pada kolom P implikasi Q, kemudian kita lihat pada kolom negasi Q. Sesuai dengan aturan dari konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Nah, kedua pernyataan yang bernilai benar hanya terdapat di baris keempat, sehingga didapatkan hasil yaitu salahnya ada 3 dan benarnya ada 1. Lalu yang terakhir ialah nilai kebenaran untuk P implikasi Q, konjungsi negasi Q, implikasi negasi P. Kita lihat pada kolom P implikasi Q, konjungsi negasi Q yang kita sudah cari sebelumnya. Kemudian kita implikasikan dengan negasi P. Dan sesuai aturan dari implikasi, diperoleh hasil bahwa tidak ada yang salah. Karena di sini tidak ada pernyataan pertama yang bernilai benar dan pernyataan kedua yang bernilai salah. Artinya, nilai dari P implikasi Q konjungsi negasi Q, implikasi negasi P yang benar semua. Nah, berdasarkan tabel kebenaran yang sudah kita cari satu persatu tadi, diperoleh hasil bahwa penarikan kesimpulan dengan menggunakan modus tollens ialah tautologi. Yang berikut adalah contoh soal dari modus tollens. Premis pertama, jika N bilangan genap, maka N kuadrat bernilai genap. Premis kedua, N kuadrat bernilai ganjil. Dari kedua premis tersebut, maka dapat diketahui P, N bilangan genap, Q, N kuadrat bernilai genap, negasi Q, N kuadrat bernilai ganjil. Dari aturan tersebut, kesimpulan yaitu negasi P, sehingga kesimpulannya ialah N bukan bilangan genap. Tulis seperti berikut sesuai dengan aturannya, yaitu premis 1 P implikasi Q, premis kedua negasi Q, dan kesimpulan negasi P. Maka ditulis seperti ini, jika N bilangan genap, maka N kuadrat bernilai genap. N kuadrat bernilai ganjil. Nah, maka diperoleh kesimpulan N bukan bilangan genap. Nah, berikut ada beberapa latihan soal. Yang bagian pertama ialah kalian diminta untuk mencari kesimpulan atau argumen yang sah dari pernyataan-pernyataan berikut.
ada 5 soalnya. Kemudian bagian B, kita tadi udah belajar bagaimana cara membuat tabel kebenaran. Nah, setelah itu kalian diminta untuk memeriksa apakah argumen berikut sah dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan nanti di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Sama-sama.